Guys, ada yang baru nih. Litbang Kompas mengeluarkan hasil survei untuk calon gubernur DKI Jakarta. Kaisan surveinya hanya 1%. Itu artinya apa yang menjadi hasil dari belusukan Kaisan selama ini dari masjid ke masjid untuk rajin sholat Jumat hingga kepalanya gatal-gatal karena keseringan pakai peci, gagal total. Dan yang masih tinggi elektabilitasnya adalah Pak Anies. Dan ini membuat anak-anak Abah sangat puas ketawanya. Langsung saja kita simak seperti apa komentarnya dan selamat menikmati. Litbang Kompas, elektabilitas Anies tertinggi di DKI, Kaisang 1%. Keterlaluan di Litbang Apa Kompas. masa kampanye aja ya? 1%, senggol dong. Senggol 1% nih bos, senggol dong Kaisang. Aduh, ya tapi jangan begitu ya. Kita perlu juga waspada. Hati-hati loh, Mas bansos Kaisang nanti disebar. Ya, daya tawarnya apa? Nggak ada juga ya. Bapaknya pemilihannya November, bapaknya turun Oktober. Siapa yang mau backup dia bos? Nah itu juga bos ya. Jadi atau kita buat judul sinetron nih ya, adik tak seberuntung kakak begitu. Kalau Gibran realistis lah, rasional kita lah. Pak Prabowo butuh Gibran, ya, butuh suara Pak Joko Widodo mungkin ya untuk kemenangan Pak Prabowo ya. Tapi ini Kaisang gimana ini? Aduh kasihan sekali. Jadi itulah teman-teman ya. Tapi kita nggak boleh jumawa dengan ini. Betul, Kita harus tetap berjuang ya. Jangan Tetap jumawa berjuang dong. ya. Tapi kita semakin yakin ini sebagai motor semangat. Elektabilitas Anies tertinggi. Insya Allah kita menang ya. 1 putaran. Karena memang Jakarta butuh Anies, Anies butuh Jakarta. Merdeka. Mantap. Wah, ada kabar bahagia nih untuk para pendukung dan peliharaannya Pak Jok. Akhirnya, Kaisang masuk dalam survei sebagai kandidat calon gubernur DKI Jakarta. Ya, walaupun cuma 1%. Mulai sekarang, harusnya Kaisang mulai rajin untuk pencitraan. Yuk, bisa yuk, pencitraannya yuk. Yuk, bisa yuk, tingkatkan lagi dan rajinin lagi sholat Jumatnya. Biar makin oke. Bila perlu, jangan pernah lepas peci. Jangan pernah lepas peci biar kita terlihat soleh. Maju terus, Kaisang. Cucu. Apa lagi nih? Bocah mabar Bocah mabar lagi belusukan di Jakarta. Ntar kalau kata dia ada program ini, program itu, jangan percaya dah. Pengalamannya apaan? Namanya juga kedong-dong cangkokan. Kagak dimulai dari nol. Kalau kita yang udah pasti-pasti aja deh ya. Ada aja bahasanya. Pak Anies udah yang pasti dah. Jakarta bukan orang yang on ya nggak? Pokoknya kalau ada yang belusukan model kayak bapaknya dulu udah jangan percaya dah. Ya, kalau di daerah boleh ketipu. Kalau kita orang Jakarta nggak mungkin ketipu dah. Ya. Udah gitu aja ya. Salam. Lagi rame nih Mas Kaisang Pangarep diusung oleh Golkar dengan Pak Yusuf Hamka nih, mau digandingkan dengan Pak Yusuf Hamka untuk melawan dan mengimbangi Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta. Nih kalau kita bandingkan mau rasional head to headnya, yang pertama secara karir akademis Anies jelas lebih unggul lah ya, karena beliau juga sudah seorang doktor, pernah juga menjabat sebagai rektor juga gitu. Jadi track recordnya jelas diunggulkan Pak Anies Baswedan. Untuk kiprah internasionalnya juga jauh sekali ya. Pak Anies juga sangat berpengalaman di universitas-universitas internasional itu. Pak Anies sudah berkiprah cukup lama. Jadi yang kedua pengalaman memimpin. Nah, Pak Anies jelas
unggul juga karena Pak Anies sudah memimpin 5 tahun Jakarta. Dan secara track record dan prestasi ya Pak Anies pasti unggul lah karena beliau juga berpengalaman ya, dan beliau juga sudah berkiprah di politik maupun di dunia akademis ya, jadi jelas Pak Anies yang lebih unggul. Jadi rasionalnya nih kalau kita head to head antara Anies Baswedan dan Kaisang itu jauh ya menurut saya. Gimana menurut kalian? Ya, apakah Kaisang Pangarep ini bisa mengalahkan Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta? Aku tunggu komentar cerdas kalian di kolom komentar. Anies kalah. Kombansos nih. Anies kalah. Assalamualaikum. Hajar, Mbak. Udah lihat Hajar. tingkah aduh orang ini. Masa kalah sama anak pecah telur? Ya enggak Pecah telur. mungkin. Dibayar berapa kamu begituan? Dibayar berapa? Pak Anies pasti menang. Ya, awas lu kepanasan ntar. Panas. Kalau ada yang mau jadi gubernur, datang ke saya. Apa pertanyaan pertama yang saya tanya kepada dia? Apa pertanyaan? Saya tanya, ente punya uang enggak? Saya tidak tanya, Anda lulusan mana? Saya tidak tanya, Anda prestasinya apa? Saya tidak tanya, Anda pernah nulis buku apa? Saya tidak tanya, Anda mau jadi gubernur? Pernah jadi bupati enggak? Saya tidak tanya. Pernah jadi camat enggak? Saya tidak tanya. Yang saya tanya, ente punya uang berapa? Udah capek-capek nyamar jadi warga Yaman agar bisa menarik simpati dari warga DKI Jakarta, tetapi malah yang ada sebaliknya, habis dihujat oleh netizen dan juga sebagian warga DKI Jakarta. Jadi mana gerombolannya kemarin-kemarin ini sangat getol untuk menyuarakan bahwa Pak Anies adalah orang yang memanfaatkan agama untuk dijadikan sebagai bahan kampanye, dan Pak Anies ini dicap sebagai bapak politik identitas. Tapi nyatanya hari ini gerombolan Pak Jokowi, Kaisang dan juga Grace Natali terlihat belusukan kiri kanan dari masjid ke masjid setiap Jumat. Namun hasilnya nol, karena tentu warga DKI Jakarta sangat cerdas menilai siapa yang pantas dan siapa yang tidak pantas. Dan inilah yang seharusnya menjadi contoh bagi rakyat Indonesia yang lainnya yang di luar dari DKI Jakarta, bahwa kita ini memilih pemimpin sesuai dengan kualitas, bukan karena persoalan pencitraannya dan kepolosan mukanya. Sama seperti dengan Pak Jokowi yang terlihat polos namun sangat mematikan. Nah, kemudian para netizen terlihat sangat-sangat puas dengan apa yang terjadi hari ini. Apa yang menjadi survei dari Litbang Kompas yang seolah-olah bahwa warga DKI tidak menginginkan keberadaan Kaisang. Dan semoga warga DKI tetap konsisten dan pilihlah pemimpin yang betul-betul peduli terhadap rakyat, memikirkan rakyat, bukan memikirkan isi perutnya dan isi kantongnya, dan kalian hanya dijadikan sebagai alat untuk bagaimana agar bisa merebut kekuasaan itu. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Semoga ada manfaat dari video yang sahab, dan semoga kalian sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.